Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Pelaut 21. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pembatasan jabatan dalam sertifikat pengukuhan atau endorsement. Mari kita lihat apa saja pembatasannya dalam pengukuhan, sertifikat pengukuhan atau endorsement dari sertifikat keahlian pelaut. Untuk pembatasan atau limitasi dalam sertifikat pengukuhan atau endorsement itu berdasarkan yang pertama itu daerah pelayaran. Ini berlaku untuk ijazah nautika atau teknika. Kemudian yang kedua berdasarkan gross tonnage atau GT kapal. Ini berlaku untuk ijazah ahli nautika. Kemudian yang ketiga berdasarkan tenaga penggerak kapal atau propulsion power dalam satuan kW atau kilowatt. Ini berlaku untuk ijazah ahli teknika. Ini dasar-dasar dalam pembatasan sertifikat pengukuhan atau endorsement. Adapun untuk daerah pelayaran, pembatasannya dalam sertifikat pengukuhan untuk sertifikat ahli nautika dan teknika di sini dibedakan menjadi 4 daerah pelayaran. Yang pertama, untuk daerah pelayaran semua lautan atau unrestricted voyage. Ini merupakan daerah pelayaran untuk semua laut di dunia. Kemudian yang kedua, daerah pelayaran kawasan Indonesia atau Near Coastal Voyage. Ini merupakan daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik lintang 10 derajat utara di pantai barat Malaysia. Kemudian sepanjang pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan. Dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Batu Rampon di Filipina. Sepanjang pantai selatan Filipina sampai Tanjung San Agustin ke titik lintang 0 derajat dan bujur 140 derajat timur. Titik lintang 0 derajat dan bujur 153 derajat timur. Titik lintang 12 derajat selatan dan bujur 153 derajat timur melalui sebagian pantai utara Australia. Kemudian yang ketiga, untuk daerah pelayaran lokal. Ini merupakan daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk dan tidak memasuki perairan negara lain. Kemudian yang keempat, daerah pelayaran terbatas atau special limit. Ini merupakan daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk dan tidak memasuki perairan negara lain. Ini untuk pembatasan daerah pelayarannya. Nanti teman-teman bisa menemukan istilah-istilah ini di dalam sertifikat endorsement atau sertifikat pengukuhan keahlian pelaut. Nanti di situ akan muncul istilah-istilah ini. Next. Di sini ada JT dan KW kapal.
Ini digunakan juga untuk pembatasan jabatan dalam sertifikat pengukuhan atau endorsement. Untuk GT, ini digunakan pembatasan untuk sertifikat ahli nautika. GT atau Gross Tonnage kapal ini menggambarkan total volume ruang yang tertutup sebuah kapal mulai dari lunas hingga cerobong asap atau panel dengan beberapa pengecualian ruang non-produktif seperti tempat tinggal ABK. Ini salah ketik ya, harusnya L bukan T. Terus di sini 1 JRT itu setara dengan 100 kubik feet atau sama dengan 2,83 meter kubik. Pengukuran tonnase saat ini diatur oleh Konvensi IMO atau International Convention on Tonnage Measurement of Ships tahun 1969, London Rules, dan diaplikasikan pada kapal yang dibangun setelah Juli tahun 1982. Berdasarkan konvensi ini, Gross Tonnage atau GT ini digunakan untuk menggantikan Gross Register Tonnage atau GRT berdasarkan ketentuan Konvensi Pengukuran Tonnase. Jadi nanti istilah GT ini akan teman-teman temui di sertifikat endorsement untuk ahli nautika. Kemudian untuk KW kapal, ini pembatasan yang digunakan dalam sertifikat pengukuhan atau endorsement untuk sertifikat ahli teknika. Untuk tenaga penggerak atau propulsion power, ini merupakan jumlah tenaga maksimum yang dihasilkan dalam kilowatt atau KW dari seluruh mesin penggerak utama kapal, sebagaimana yang tertera dalam sertifikat pendaftaran atau kebangsaan kapal atau dokumen resmi lainnya. Jadi istilah KW atau tenaga penggerak kapal ini nanti teman-teman juga akan menemukan di dalam sertifikat pengukuhan atau endorsement untuk sertifikat ahli teknika. Next. Itu tadi pembahasan untuk pembatasan jabatan dalam sertifikat pengukuhan endorsement berdasarkan daerah pelayaran. Kemudian berdasarkan GT dan KW kapal. Nanti istilah-istilah itu akan digunakan dalam sertifikat pengukuhan atau endorsement. Sumber data ini berasal dari Kementerian Perhubungan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman mau menambahkan, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.